perawang di tahun 2024 akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan Fuji. Ini yang dimaksudnya seperti apa nih, Ki? Itu berkaitan dengan, jadi gini, ada satu hal yang menyangkut hati ya, Hmm. kehilangan akan sesuatu yang, luar biasa itu di tahun 2024 ini. Untuk Fuji? Iya. Jadi Hmm. harus ekstra hati-hati lah, artinya lebih banyak melakukan sesuatu yang berdekatan dengan amal ya, mungkin, kasih apa, fakir miskin gitu-gitulah, lepasin hewan dan lain-lain lah, gitu aja. Kemudian dekati dengan ibadah, dengan Yang Maha Kuasa sehingga dijauhkan, intinya situ aja. Oke, berikutnya supaya nggak sedih-sedih ya pemirsa Insert-Insert-tizen, gimana kalau kita melihat yang berbunga-bunga? Apa sih, siapa sih yang berbunga-bunga? Coba kita lihat dulu ya, ini artikelnya. Nah, kalau ini aku sih setuju ya, karena memang sebagai pembawa acara Insert juga, aku seneng loh Ki ngeliat Kak Luna Siap. ini, terlepas dari dia sudah menikah atau tidak, auranya Luna ini sangat berbeda ketika dia bersama dengan Maxim, seperti mendapatkan pasangan yang sepadan. Kalau Yap. penerawangannya Kiki Kusuma gimana nih? Ya, jadi gegap gempitanya memang tampak, kegembiraannya tampak. Ini yang tadi saya sudah ceritakan bahwa di dalam dunia keartisan, dalam dunia entertain itu seringkali orang selalu terburu-buru, pengen banget seneng, baru kenal, pengen banget seneng, bahkan sampai kadang-kadang menikah, kemudian tidak dihebohkan, nikah siri dan lain-lain lah, kadang-kadang begitu. Tetapi begitu diramaikan, nggak berapa lama diramaikan, begitu banyak orang tahu, endingnya kurang baik gitu. Jadi ini bukan cerita baru dan memang itu pun terjadi di 2024. Saya melihat di tahun depan ini juga ada kegembiraan, ada kesenangan yang mungkin umurnya tuh nggak panjang. Jadi ada permasalahan yang akan muncul beberapa bulan ke depannya begitu. Tapi apakah kisah asmara Kak Luna dan juga Maxim akan berakhir happy ending? Nah, itu yang tadi saya bahas. Jadi kelihatannya ada gejolak di tengah, dan itu beberapa bulan ke depan. Jadi sepertinya tampak Hmm. menyenangkan di depan. Memang nggak bisa disalahkan juga, namanya seseorang secara psikologi begitu dia menerima sesuatu selama beberapa lama yang eh, tidak pernah jadi dengan siapapun kan, jadi lepas, selalu seperti itu kan. Kemudian begitu ada yang merasa sangat cocok, sangat baik, sangat krek ya, jadi apa menggebu-gebu lah. Jadi hal ini hal yang sangat wajar, tapi memang karena terlalu menggebu-gebu, terlalu apa, kadang-kadang kita suka jadi hilang kontrol, kontrol, sehingga kita eh, mengalami hal yang kedepannya tuh agak kurang baik gitu. Dan itu nanti akan munculnya tuh beberapa bulan ke depan, beberapa bulan ke depannya 2-3 bulan setelah tahun 2024. Jadi masuk Setelah 2024 mungkin dia Maret, April, kurang lebih segitu. Oke, tapi mudah-mudahan lagi-lagi jangan ya, karena kan kita seneng gitu kalau misalnya ada kabar yang berbunga-bunga gitu kan. Sama seperti kabar yang mampir ke pasangan muda yang satu ini. Kalau yang ini memang belum gong banget mereka declare sih, tapi kalau ngeliat video-videonya atau mungkin netizen yang nge-stitch gitu kayak aduh gemes banget deh. Siapa sih? Coba kita lihat ya. Oh, Torik dan juga Alia. Oke, nah ini ada kabar yang kurang mengemaskan kalau ini ya. Disebut akan kandas. Wanita penggoda turut disinggung. Ini yang hadir di bulan Oktober. Kalau Kiku semua ngelihat dua anak muda-mudi yang sedang jatuh cinta ini gimana? Sama, jadi memang juga di sini juga banyak masalah ya, karena mereka sebetulnya nggak ada, banyak hal nggak cocok yang dicocok-cocokin gitu. Dan kemudian kan kalau saya lihat nih, Torik ini masih punya ikatan, punya ini ya, secara psikologi sama mantannya masih ada, sama siapa namanya? Puji. Ya, masih ada ini, masih Bapak belum lepas banget secara ini psikologi hatinya. Jadi dalam hal ini menjalaninya pun belum 100% banget sebetulnya sih. Dan kelihatannya juga di dalam perjalanannya, kalau kenapa muncul pihak ketiga, pihak keempat, karena memang dalam hal ini belum belum memberikan satu hal yang luar biasa gitu kepada pasangannya. Dan kelihatannya hubungannya akan begitu-begitu aja. Nah, sekarang kalau misalnya ini berbicara in general ya, bukan Ya. ngomongin Torek gitu. Ketika memang ada seseorang yang cukup berhubungan lama dengan pasangan sebelumnya, merasa kecocokan sungguh luar biasa, tapi fakta atau realita bilang harus kandas, itu gimana sebenarnya? Mungkin Kiku semua bisa kasih pandangan gimana caranya supaya belajar untuk melepas dan melanjutkan hidup lah istilahnya, totally move on. Secara psikologi ya itu kembali pada pribadi masing-masing. Karena kan tiap orang tuh ada yang senang mancing, dia mancing aja yang banyak jadi lupa sendiri. Ada yang senengnya manjat tebing, ya manjat tebing aja yang banyak, lupa sendiri nanti.
pola-pola seperti itu banyak dilakukan oleh orang-orang untuk melupakan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Kalau yang doyan makan, makan aja yang banyak. Dia pasti lupa sendiri, dia menjadi bengkak. Dalam hal ini memang hal-hal tersebut jika kita expose, kita kejar untuk melupakan hal masa lalu bisa efektif. Tapi sebetulnya ada yang lebih efektif dari itu, yaitu dengan cara bermeditasi. Bagaimana menghilangkan perasaan masa lalu, menarik perasaan masa depan, memberikan energi kebijaksanaan sehingga otak secara sistem endorfin dan lain-lain akan memberikan hormon yang benar kepada sistem tubuh kita sehingga kita menjadi normal, bisa melupakan, bukan melupakan, jadi membuat sesuatunya itu menjadi nol, menjadi nol. Suka tidak, benci juga tidak, jadi nol, jadi nggak ada beban gitu. Kadang-kadang benci sama suka itu mepet banget tuh, cinta sama benci itu mepet tuh. Terlalu cinta jadi benci kadang-kadang begitu. Kadang-kadang hal ini yang memang harus kita buang. Jadi kalau posisinya kita bermeditasi, kita akan memahami pada titik nol. Tidak benci, tidak juga cinta. Jadi netral sama sekali. Sama seperti kita ngelihat orang di tengah jalan, hey apa kabar ya, sudah. Begitu aja. Jadi nggak ada beban. Titik itu bisa dicapai sebetulnya kalau kita memahami meditasi. Wah itu dia ya, mungkin salah satu tips and trick dari Kikusumo untuk ini banyak hal juga kehidupan ya, bukan hanya asmara aja, tapi bagaimana melihat hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita dan menariknya menjadi titik nol atau titik netral ya. Dan kalau yang ini aku nggak bisa netral sih, karena ini juga di stitch sama para fans-fans itu gemes-gemes banget. Siapa sih? Coba kita lihat ya. Nah, aduh tangannya, aduh bunganya, ini kakak Puja sama kakak Asnawi ya kan. Terlihat kalau mereka mungkin, kalau tadi kan fotonya mungkin sendiri-sendiri ya, kalau ini fotonya berdua dan pastinya ada momen spesial juga karena ada bunga dan keakraban yang terlihat begitu jelas. Menurut kakak semua gimana? Ya kalau lihat dari kegembiraan dari tampaknya sih energinya positif, bagus-bagus aja. Tapi kan memang tadi saya udah katakan ya memang masa lalunya masih belum lepas, sama-sama lepas banget itu, masih ada sedikit ikatan, jadi itu akan mengganggu pada hubungannya ke depan, gitu aja. Tapi sisa lainnya sih saya pikir baik-baik aja, nggak ada masalah. Nah ini juga sebenarnya kita sempat melihat bagaimana Kikusumo ini pernah menerawang di tahun 2024 akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan Fuji. Ini yang dimaksudnya seperti apa nih Ki? Itu berkaitan dengan jadi gini, ada satu hal yang menyangkut hati ya, kehilangan akan sesuatu yang luar biasa itu di tahun 2024 ini. Untuk Fuji? Ya, jadi harus ekstra hati-hati lah, artinya lebih banyak melakukan sesuatu yang berdekatan dengan amal ya, mungkin kasih fakir miskin gitu-gitulah, lepasin hewan dan lain-lain lah gitu aja. Kemudian dekati dengan ibadah, dengan yang Maha Kuasa sehingga dijauhkan, intinya situ aja. Oke, tapi kalau ngelihat energi dari dua pasangan ini atau mungkin dua orang ini gimana? Energinya ya? Energinya sih baik-baik aja saat ini. Jadi kalau lihat sekarang ya tentu kan energi itu berjalan, berputar dia. Saat ini, besok sama lusa tentu akan berbeda semuanya. Saat ini baik-baik aja, semuanya masih bagus. Oke, jadi mungkin kita tinggal menunggu aja ya gongnya kapan dan siapakah yang akan menjadi pendamping dari seorang Fuji ataupun Asnawi. Next, kita masih punya berita seputar siapa lagi. Aduh, kalau yang satunya agak berat ya. Yuk kita lihat. Amar dan juga Ibel. Ya kita tahu bahwa sekarang Kak Amar juga per syuting ini mereka juga lagi proses cerai dan juga Amar harus kembali tertangkap lagi kurang dari 2 bulan gitu kan. Ini kalau Kikusumo melihatnya gimana nih? Ya salah satunya kalau tadi bahas ramalan yang terbukti ya mungkin salah satunya ini, karena dari tahun sebelumnya saya udah pernah cerita tuh bahwa ada orang lama yang ketangkep dia lagi kasus yang sama, kasus serupa. Dan itu akan melibatkan rumah tangga nantinya. Jadi memang ya ini kejadiannya nih sekarang nih. Dan kelihatannya masih masih basah ya. Karena banyak orang melihat kapok itu kapok beneran, tapi kelihatannya sama siapa namanya? Itu Ibel? Ibel Amar? Jadi kapoknya tuh kayak kapok sambel. Oh, Amar tuh kapok sambel gitu ya? Kayak gitu iya. Tapi kan banyak juga orang yang melihat bagaimana mungkin memang we try to be netral lah ya. Ketika orang ada di jeratan yang tidak baik gitu ya, terus dia baru berusaha untuk keluar itu kan sebenarnya butuh support system yang luar biasa gitu kan. Tentu. Dan maksudnya menjadi pendamping atau menjadi anggota keluarga dari orang yang mengalami hal tersebut juga bukan tanggung jawab yang mudah gitu kan. Kak Kikusumo ngerti gimana nih? Karena
kan pasti ada sebabnya kenapa seseorang itu kembali lagi, putar lagi di jeratan-jeratan itu nggak bisa totally healing gitu dan nggak bisa totally keluar lah dari Ya, jeratan tersebut. yang pertama kan tentu kembali kepada diri pribadi ya, diri sendiri. Bagaimana kita mampu, bagaimana kita memaksakan diri kita, bagaimana kita niat merubah itu paling penting itu. Kemudian yang kedua adalah orang terdekat. Kalau orang terdekatnya anak, tentu anak akan berperan luar biasa. Kalau orang terdekatnya adalah istri ya, istri akan menjadi orang yang berperan luar biasa. Kalau orang terdekatnya adalah ibu ya, tentu ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Nah memang dalam hal ini kita namanya lagi sakit, apalagi sakitnya juga bukan cuma sakit sekedar fisik, tapi psikologinya juga sakit. Tentu butuh orang-orang terdekat, butuh orang-orang yang bisa mensupport, kemudian lingkungan yang baik sehingga dia bisa membentuk satu perasaan yang baik, sehingga dalam sisi kesehatan, sisi pemikiran positif lebih cepat terjangkau. Karena kalau situasi itu tidak terjadi, kadang-kadang banyak orang yang seperti patah arang gitu. Ya. Berputus asa, akhirnya dia malah melakukan hal-hal yang dilarang dan dia berpikir udahlah daripada gua begini tetap begono tetap jelek juga ya udah sekalian aja. Kadang ada pula orang yang berpikir begitu. Eh, saya sih melihatnya begini, di sekarang ini memang kapoknya tuh kadang-kadang tampak seperti kapok sambal. Jadi walaupun kapok tapi ya jadi lagi menyesal banget, terulang lagi itu yang terjadi tuh. Jadi memang kalau seandainya pihak wanita kemudian sampai minta cerai dan lain-lain ya menurut saya ya wajar juga dengan situasi yang tidak berubah-ubah begitu. Dan ada dalam sebuah kesempatan juga Kak Ibel kan sempat bilang juga bahwa ini hanyalah salah satunya. Tapi sebetulnya ada beberapa alasan juga dan pertimbangan yang cukup matang juga. Tapi pastinya sekali lagi doa terbaik lah untuk Kak Amar dan juga Amin. keluarga ya. Amin. Sehingga mudah-mudahan bisa melewati masa sulit ini dengan kuat dan juga pastinya Amin. bisa berhasil untuk melewatinya. Dan berikutnya kita juga mau lihat ini mungkin ada kabar dari pasangan yang sebenarnya so lovely. Tapi beberapa waktu belakangan ini ada kabar yang tidak menyenangkan yang hadir di suaminya. Siapa dia? Ini dia. Raisa dan juga Hamis Daud. Beberapa waktu belakangan ini mungkin Kiku semua, I don't know if you are not tahu atau enggak gitu bahwa ada thread, ada cuitan dari netizen yang mengaku adalah ada bahasanya tapi pokoknya intinya salah satu orang yang bekerja dalam sebuah company atau mungkin aplikasi yang dijalankan oleh Hamis lah. Tapi memang ada tanggung jawab yang belum mungkin terselesaikan. Sampai dengan saat ini juga kan Kak Hamis belum buka suara. Tapi ternyata cuitan-cuitan dari beberapa warganet ini makin naik gitu. Kak Kiko semua melihatnya seperti apa? Ya itu permasalahan yang sebenarnya harus segera diselesaikan. Karena ini kelihatannya di 2024 akan menjadi rame, akan jadi gede. Jadi, oh ya? Ya, jadi harus segera dibereskan karena itu berkaitan dengan kehidupan banyak orang ya? Iya, betul. Jadi karena menyangkut banyak orang, banyak yang protes pasti dengan kondisi begini tentu kita harus lebih peka. Kita harus lebih pahami mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Karena hal-hal ini kalau nggak kita segera bereskan akan berbuntut panjang. Apalagi tahun 2024 itu tahunnya unsurnya kayu. Yang tadi saya udah katakan begitu unsur api masuk, kayu akan bumi hangus. Begitu. Jadi pengertian bumi hangus ini cepat naik, habis itu meledak. Habis itu hancur jadi abu. Jadi memang berbahaya. Jadi kalau kita mempunyai satu masalah yang kita biarkan, mumpung masih di tahun ini tahunnya unsur air yang masih bisa diredam apinya dengan air. Jadi api dengan air itu kan masih berlawanan sehingga kalau di tahun ini kita bisa selesaikan kemungkinan tahun 2024 akan baik-baik aja. Tapi kalau nggak selesai di tahun ini 2024 rame. Tapi kalau hubungannya mereka as a couple? Ya kalau kelihatannya kalau ada kasus, ada sesuatu pasti berkaitan dengan rumah tangga. Biar bagaimanapun seorang istri pasti akan awalnya mungkin mensupport tapi begitu melihat X unsur lain tentu bisa jadi terjadi perubahan-perubahan secara psikologi pada si wanitanya. Dan kelihatannya makanya semuanya harus diselesaikan di tahun ini karena tahun ini tuh masih unsur air masih lebih baik karena di tahun depan unsurnya kayu mudah terbakar, begitu dia terbakar akan booming. Kalau unsur kayunya pun kena air dia akan jadi jamur begitu. Jadi nggak bagus, jadi harus segera gitu. Segera menyelesaikan apapun itu ya masalahnya ya. Dan mungkin itu dia tadi beberapa nama-nama yang mungkin memang menjadi pilihan Insertizen juga gitu ya. Beberapa nama-nama besar yang memang kita tahu bahwa bagaimana kabar-kabarnya di tahun 2023 dan penerawangan Kikusumo yang akan terjadi pada mereka di 2024. Dan sekali lagi Kristi ingatkan ya bahwa ini sifatnya adalah penerawangan. Bisa terjadi, bisa enggak, tapi mudah-mudahan kita doakan, kita aminkan yang terbaik, kita patahkan yang tidak baik ya. Nah kalau berbicara mengenai 2024 kembali nih, ada nggak sih mungkin beberapa
keadaan yang memang akan hadir di Indonesia. Apalagi spesialnya kita tahu bahwa di Indonesia tahun 2024 ini kan adalah tahun politik gitu kan. Dan itu juga salah satu concern terbesar juga. Kalau Koki Kusuma ngatanya gimana? Ya tahun depan tuh gagap gempita, jadi banyak hal baru, banyak cerita baru, banyak ada penemuan-penemuan baru, ada apa ibaratnya ada penyakit-penyakit baru, tapi juga ada obat-obat baru di tahun depan dan mungkin kalau misalnya dibikin rame, mungkin nggak serame tahun waktu zaman COVID kemarin ya, tapi ini cukup bikin rame dan cukup bikin heboh, sedikit bikin masyarakat menjadi gelisah di tahun depan. Tapi semuanya selesai tahun itu. Kemudian banyak hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dalam terutama dunia entertain itu cepat banget tuh. Dari medsos naik, walaupun naik mereka cepat naik dan cepat turun, tapi mereka itu cukup meramaikan dalam dunia entertain kita. Gitu. Kalau mungkin skandal-skandal yang akan hadir kecuali yang tadi sudah kita sebutkan gitu ada nggak nih perawangan Kiki semua? Banyak, justru saya udah cerita juga di awal bahwa ada artis dengan pejabat, itu nanti kejadian juga, itu juga rame juga tuh, dan sampai melibatkan ternyata si artisnya ini punya suami, gitu. Jadi kisru kan sama suaminya kisru, sama si pejabatnya kisru, rame banget tuh. Kemudian juga nanti tiba-tiba pihak ketiga, pihak keempat juga bikin rame. Ada orang-orang di luar yang sampai rame, tapi terjadi pemukulan bu rame-rame nanti sampai apa ibaratnya keributannya itu sampai fokus sama mereka. Mungkin semua media, semua cerita, semua berita lari ke mereka nanti di tahun itu. Apakah ada perpisahan yang sebenarnya unpredictable yang ada datang? Di tahun 2024 ada yang sakit parah juga ada. Sakit parah ada beberapa orang lama yang sakit parah, kemudian juga ada beberapa yang kelihatannya saya nggak bicara mati dan hidup. Kalau kita bicara mati dan hidup tuh benar-benar punya Tuhan. Tetapi saya melihat ada orang yang garisnya hilang garis di tahun 2024. Ada artis yang di tahun 2024 ini orang lama, artis lama yang hilang garisnya. Jadi garis jalannya itu kan kalau orang hidup ada cahayanya. Tahun 2024 hilang. Saya nggak mau menyebut itu mati atau hidup, tapi memang yang terjadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau garis relnya itu hilang sih biasanya sih ya nggak ada, dan itu orang-orang artis-artis lama. Oke. Nah itu dia tadi pemirsa bagaimana mungkin iTalk Special edisi tahun baru ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dan buat Kiki semua. Wow, semangat sekali ya. Tapi mudah-mudahan itu dia tadi penerawangan beberapa nama-nama artis. Mungkin ada yang membawa kabar sukacita, ada juga yang mungkin membawa kabar duka cita. Tapi itulah kehidupan nggak sih? Betul. Di setiap tahun pasti selalu ada. Yang paling penting adalah tadi dengan unsur-unsur atau psikologi-psikologi yang ada beberapa hal yang kalau boleh permasalahannya itu diselesaikan secepatnya agar tidak membusuk ya kan, atau mungkin membawa ketidakberuntungan di tahun 2024. Kiki semua terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan tadi yang baik-baik terjadi, yang tidak baik tidak terjadi gitu ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan iTalk episode tahun baru hari ini. Maria Gracie pamit, sampai ketemu lagi ya di episode iTalk dan juga iTalk yang lebih baru di 2024. Bye!